Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rikili. Oke, di sini saya akan membahas apa itu RAM. Oke, langsung saja. Pengertian RAM. RAM atau Random Access Memory ialah tempat penyimpanan data sementara yang isinya dapat diakses secara acak dalam lingkup komputer. RAM merupakan perangkat keras guna menyimpan data sementara saat komputer dijalankan. Fungsi RAM memiliki beberapa fungsi yang dapat menunjang kinerja komputer. Fungsi RAM dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Untuk fungsi umum RAM ialah media yang untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer ataupun laptop. Kapasitas RAM cukup berpengaruh dalam pemrosesan data. Semakin besar kapasitas RAM yang kita miliki, maka semakin cepat juga proses kinerja komputer tersebut. Fungsi khusus RAM ialah sebagai berikut: mendukung penggunaan multitasking dalam satu komputer. Multitasking merupakan suatu keadaan di mana komputer dapat menjalankan atau membuka beberapa aplikasi dalam satu waktu. RAM memiliki andil yang cukup besar dalam hal tersebut. Patokan yang memilih spesifikasi komputer atau laptop, selain melihat spesifikasi CPU, spesifikasi RAM juga harus diperhatikan. Tidak akan memilih komputer, sesuaikan spesifikasi komputer yang akan dibeli dengan kebutuhan. Misalnya untuk perkantoran biasanya digunakan untuk pengetikkan dan presentasi. Kapasitas RAM yang mungkin dibutuhkan minimal 2 GB. Contoh lain misalnya untuk kebutuhan game, keluaran terbaru dan desain baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kapasitas RAM yang mungkin dibutuhkan ialah 4 GB tanpa mengabaikan spesifikasi CPU dan VGA. Bentuk RAM. Bentuk RAM pada PC secara fisiknya yaitu seperti rangkaian elektronik semacam chip. Untuk memasang RAM ke PC yaitu dengan memasukkan ke slot RAM pada motherboard. Jenis dari slot RAM juga bermacam-macam tergantung jenis RAM-nya. Sejarah dan perkembangan RAM. Random Access Memory pertama kali ditemukan oleh Robert Lennard. Setelah itu Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. RAM lebih awal diproduksi bahkan jauh sebelum penemuan PC pada tahun 1981. Setelah komputer diciptakan, perkembangan RAM dimulai. Dibutuhkan tegangan sebesar 5 volt pada saat RAM mulai produksi sehingga RAM bisa bekerja dengan frekuensi sebesar 4,77 MHz. Cara kerja RAM. Pada saat kita menjalankan komputer, device yang pertama kali bekerja adalah prosesor. Prosesor berfungsi sebagai pengolahan data dan meminta data dari storage, yaitu hard disk atau HDD. Artinya data tersebut dikirim dari hard disk setelah ada permintaan dari prosesor. Tapi prakteknya hal ini sulit dilakukan karena perbedaan teknologi antara prosesor dan hard disk. Prosesor sendiri adalah komponen digital murni dan akan memproses data dengan sangat cepat. Sedangkan hard disk bagian besar teknologinya merupakan mekanis yang itu cukup lambat dibandingkan digital. Secara teoritis, kecepatan data prosesor berkisar 46 kali lebih cepat dibandingkan HDD. Artinya, bila prosesor menunggu pasukan data dari HDD akan menjadi bottleneck sangat parah. Untuk mengatasi keadaan itu diperlukan device memori utama atau disebut RAM. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory yang berfungsi untuk membantu prosesor dalam penyediaan data super cepat yang dibutuhkan. RAM berfungsi lainnya seperti HDD digital karena seluruh komponen RAM sudah menggunakan teknologi digital. Dengan RAM, maka prosesor tidak perlu menunggu kiriman data dari HDD. Saat ini RAM DDR2 mempunyai bandwidth 3,2 GB per second. Jika tidak diganggu pasokan, maka saat ini motherboard menggunakan teknologi dual channel yang dapat melipat gandakan bandwidth menjadi 2 kali dengan memperbesar arsitektur menjadi 128 bit.
Itu artinya 2 kabel DDR2 dalam mode dual channel dapat memasuk data dalam jumlah yang pas ke prosesor. Tips memilih RAM guna mengupgrade kapasitas RAM. Pertama, perhatikan interface dari soket RAM. Apakah menggunakan soket RAM DDR2, DDR3, atau DDR4. Perhatikan seri RAM. Misalnya RAM yang terpasang seri yang digunakan ialah RAM PC 10600, maka harus membeli RAM yang satunya dengan seri yang sama. Perhatikan kecepatan frekuensi dari RAM. Perhatikan dulu minimal dan maksimal kemampuan motherboard dan prosesor menerima kecepatan frekuensi memori. Untuk DDR3 maksimum speed yaitu 1066 sampai 1600 MHz mode standar dan 1866 sampai 3000 MHz mode overload. Perhatikan kapasitas dari RAM. Kapasitasnya juga diusahakan sama agar kinerjanya juga stabil. Perhatikan merek dari RAM. Usahakan menggunakan RAM dari produsen yang berkualitas. Anda juga harus menggunakan RAM yang memiliki merek yang sama agar memori jalan lebih stabil. Selanjutnya, perhatikan kemampuan prosesor. Biasanya terdapat keterangan mengenai kemampuan maksimal prosesor menerima kapasitas dan kecepatan RAM. Perhatikan tegangan dari RAM. Ada beberapa motherboard, terutama motherboard laptop, tidak bisa membaca 2 buah RAM yang memiliki tegangan yang berbeda. Apalagi laptop. RAM yang berbeda tegangan dapat menyebabkan tidak bisa booting. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.